kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. Salah satu kampung nelayan modern yang berlokasi di Desa Samber, Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 November 2023. Kampung Nelayan Modern atau Kalamo merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengubah wajah kampung nelayan menjadi kampung yang memiliki fasilitas modern serta social engineering untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir. Sebagai bentuk dukungan Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan SDM-KP pada program Kalamo, BPSDM-KP turut membangun Balai Pelatihan sebagai salah satu fasilitas di Kalamo Samber Binyeri. Balai Pelatihan dibangun sebagai tempat pendampingan, penyampaian informasi, serta sosialisasi kebijakan dan inovasi kelautan dan perikanan pada pelaku utama atau pelaku usaha. Melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM-KP telah melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam rangka menunjang proses social engineering. Beberapa pelatihan telah diadakan mulai dari pelatihan di bidang pengolahan, penangkapan, serta produk perikanan. Pelatihan di bidang pengolahan ikan meliputi pelatihan penggunaan asap cair dalam diversifikasi olahan hasil perikanan dan pelatihan pengolahan produk olahan dan kemasan berbasis ikan pelagis. Sementara di bidang penangkapan telah diadakan pelatihan laminasi kapal fiber. Selain itu, untuk produk perikanan juga turut diadakan pelatihan pembuatan batik ekoprint. Sebagai informasi, saat kegiatan peresmian berlangsung, turut digelar pameran berbagai produk olahan perikanan dan batik ekoprint oleh para ibu rumah tangga dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan di Balai Pelatihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya memperkuat peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan sebagai langkah implementasi kelima program prioritas KKP. KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan rapat koordinasi pengelolaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menghasilkan strategi, akselerasi, serta penajaman pengelolaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan di tahun 2024 mendatang. Pelaksanaan rakor ini bertujuan sebagai forum untuk mengonsolidasikan tidak hanya antara pusat dan unit pelaksana teknis, namun juga dengan stakeholder terkait respon arah kebijakan dalam mendukung program prioritas dan langkah terobosan dalam pelaksanaan program sumber daya KP yang berkelanjutan. Kepala BPPSDM-KP Inyoman Radiarta menyampaikan bahwa BPSDM-KP siap mendukung program prioritas melalui penyiapan dan kapasitas lewat kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini sebagai upaya dalam mendukung kebijakan program prioritas KKP melalui sumber daya yang tersedia untuk mencari peluang kerjasama dengan pihak luar yang dapat menjangkau pelatihan dan penyuluhan agar tepat sasaran. Kepala Puslatlu KP Lili Aprilia Pregiwati mengatakan rakor sebagai salah satu penyiapan SDM melalui rencana aksi dengan menghadirkan narasumber dari lingkup KKP maupun lintas kementerian. Pada rakor ini membahas topik yang terbagi menjadi 6 diskusi tematik, meliputi penyiapan naskah akademis dan draft prosun lingkup pelatihan dan penyuluhan KP, penyusunan roadmap diklat awak kapal perikanan, penyusunan lembaga approval program diklat perikanan dan dewan penguji, serta penyiapan grand design sarana pelatihan mendukung pelaksanaan diklat. Dalam hal ini, penyiapan tenaga penyuluh sebagai pendamping di setiap kegiatan juga akan dilaksanakan melalui penyusunan kebutuhan ketenagaan dan sarpras penyuluh, serta pengukuran rekayasa sosial hasil penyuluhan. Peserta pada rakor ini meliputi seluruh pegawai Puslatlu KP, para kepala UPT dan subkoordinator lingkup Puslatlu KP, perwakilan eselon 1 teknis KKP serta ketua tim kerja sekretariat BPPSDM KP. Acara ini juga turut mengundang narasumber dari BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan KKP, dan Biro SDM Aparatur KKP. Kepala Pusat Pengembangan SDM BP2MI Firdaus Zazali yang hadir dalam acara ini menyambut baik kegiatan rakor ini.
Kerjasama antara BP2MI maupun dengan BPPSDM-KP sudah diinisiasi lama dan ke depan target dari BPPSDM-KP atau BP2MI bisa terwujud. Pihaknya juga mengatakan tantangan di masa depan sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh KKP untuk meningkatkan ekonomi biru, yakni memanfaatkan SDM-KP dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Adanya pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi dan akselerasi pelatihan dan penyuluhan, serta penajaman pengelolaan kegiatan di tahun mendatang secara konkret dan dapat diimplementasikan sehingga berdampak bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di sektor KP. Sebagai informasi, dalam rangkaian rapat koordinasi ini juga turut dilakukan kegiatan Jiwa Korsa antara pegawai Puslatluk KP beserta UPT Lingkup Puslatluk KP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekompakan antara tim yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan integritas para aparatur sipil negara untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai langkah nyata, KKP melalui BPPSDM-KP telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas dari 7 September hingga 29 November 2023. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Puslatluk KP. Pelatihan ini dilaksanakan secara blended learning dengan total peserta sebanyak 168 orang yang merupakan ASN di lingkup KKP. Adanya pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dari unit kerja di lingkup KKP. Pada kesempatan ini, para peserta pelatihan telah menyelesaikan pelatihan yang telah terlaksana. Melalui pelatihan ini, para peserta memperoleh wawasan dalam menghadapi urgensi dalam pelayanan tugas pemerintahan. Dibutuhkan sosok pemimpin perubahan yang adaptif dan mampu membawa perubahan pada organisasi terkait dalam mengatasi situasi dan kondisi yang tidak pasti. Maraknya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan dampak kerugian yang cukup besar terhadap negara. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan Pembangunan Integritas ASN KKP, sesuai dengan Permen KP nomor 49 tahun 2021, BPPSDM KP melalui Puslatluk KP turut menggelar kegiatan pelatihan integritas aparatur atau PINTAR pada 15 November hingga 1 Desember 2023. Pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi yang diikuti oleh ASN di lingkup KKP secara masif Open Online Course atau MOOC. ICW telah mencatat potensi kerugian akibat korupsi sebesar 42,74 triliun rupiah. Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah menyampaikan, hal tersebut yang menjadi sasaran paling rentan melakukan korupsi atau tindak kecurangan adalah ASN. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan terjadinya kebiasaan kecurangan, yakni dengan melakukan pendidikan pelatihan kepada ASN. Kepala Puslatluk KP Lili Aprilia Pregiwati dalam laporannya menyampaikan adanya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN di lingkup KKP terkait nilai-nilai integritas, serta mengimplementasikan integritas khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN di KKP. Pada kegiatan ini, KKP turut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membangun kompetensi integritas individu ASN KKP agar mampu menginternalisasikan nilai dasar integritas di dalam individu. Selain itu, persoalan dan budaya perilaku integritas untuk memahami persoalan dan membudayakan perilaku integritas serta penerapan kompetensi integritas di lingkungan kerja. Puslatluk KP terus melaju dalam melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk mengimplementasikan kegiatan pelatihan vokasi yang pelaksanaannya bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Dalam beberapa pekan lalu, Puslatluk KP turut terlibat dalam segenap pertemuan terkait peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasi, meliputi pembahasan perjanjian kerjasama yang akan dijalankan bersama Kemnaker dan BP2MI pada rapat koordinasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta pada kegiatan Forum Human Resources Indonesia-Jepang yang diadakan oleh Kemnaker dan JICA Indonesia. Pembahasan ini terfokus pada pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI dan peningkatan kompetensi PMI sebelum keberangkatan hingga kepulangan mereka kembali ke Indonesia.
Pada sejumlah pertemuan tersebut disampaikan bahwa pelatihan vokasi merupakan faktor penting dalam pengiriman PMI ke luar negeri. Hal ini dikarenakan sebelum keberangkatan, para PMI harus menguasai 3 kemampuan dasar diantaranya, kemampuan bahasa, pemahaman kultur daerah tujuan, serta kemampuan teknis sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sebagai langkah tindak lanjut proyek kemitraan terkait PMI, Puslaplu KP turut melakukan pendampingan dengan JICA Indonesia dan Kedutaan Jepang dalam rangka pendalaman salah satu proyek JICA Indonesia bersama KKP mengenai Specified Skill Workers atau SSW dan Technical Intern Trainee Program atau TITP yang bertajuk Indonesia Japan Circulation of Fisheries Human Resources Project di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 2 hingga 4 November 2023. Pada kunjungan tersebut, tim JICA dan Kedutaan Jepang didampingi oleh pihak KKP untuk mengunjungi beberapa lokasi tujuan diantaranya Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Stasiun PSDKP Kupang, serta lokasi wirausaha dan peluang pekerjaan lokal seperti Pelabuhan Oeba dan Tenau, PT Rote Karagina Nusantara, Kalaju Desa Toblolong, dan UMKM lokal. Tujuan diadakannya kunjungan pada lokasi tersebut untuk mendapatkan Human Resources Circulation Model yang akan membantu pengembangan kapasitas sumber daya manusia industri perikanan melalui penguatan OII, promosi SSW dan TITP, serta potensi wirausaha dan pekerjaan selepas kepulangan SSW dan TITP ke Indonesia. Selanjutnya, data, informasi, dan hasil peninjauan di lapangan akan melengkapi usulan inisiasi kerjasama yang saat ini masih dalam tahap proses oleh JICA Pusat di Jepang, khususnya untuk Indonesia Japan Circulation of Fisheries Human Resources Project. Peningkatan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan terus dilaksanakan guna mencetak SDM yang berkompeten, salah satunya melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPPSDM KP melalui Puslaplu KP telah melakukan beragam kegiatan pelatihan, baik secara luring maupun daring di bulan November 2023. Beberapa pelatihan yang diadakan mengangkat tema di bidang perikanan budidaya. Tema tersebut meliputi pelatihan pembesaran ikan gurami yang dilaksanakan pada 8 November dan diikuti 485 orang. Pelatihan pemanfaatan tempurung kelapa sebagai pelampung pada budidaya rumput laut terselenggara pada 9 November dengan diikuti 230 orang. Pelatihan pembenihan ikan lele terlaksana pada 13 November dan diikuti oleh 697 orang. Pelatihan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 14 hingga 18 November diikuti 30 orang. Sementara pada 21 November turut diadakan pelatihan pembenihan ikan nila yang diikuti oleh 52 orang, serta pada 27 hingga 29 November diadakan pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok dengan diikuti 30 orang. Sasaran berbagai pelatihan tersebut merupakan masyarakat umum yang ingin menggeluti usaha di bidang perikanan budidaya. Selain itu, terdapat juga sasaran peserta khusus yang berasal dari Smart Fisheries Village Desa Sumberdodol, Kendal Bulur, dan Sungai Dua, serta peserta dari 9 lokasi kampung perikanan budidaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, pelatihan dengan tema kepelautan juga turut dilaksanakan, yakni diklat upgrading surat keterangan kecakapan 60 mil ke Atkapin 3 bagi awak kapal perikanan Angkatan 7 di Kota Probolinggo dan Benua Bali pada 16 hingga 29 November dengan diikuti 73 orang peserta, serta pelatihan keselamatan dasar kapal perikanan tingkat 2 bagi awak kapal perikanan Angkatan 27 hingga 31 di Kota Probolinggo pada 13 hingga 25 November yang diikuti 150 orang. Pelatihan luring juga diadakan di berbagai daerah atas inisiasi oleh Komisi 4 DPR RI. Pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Ketapang pada 2 November yang diikuti 300 orang peserta dengan diinisiasi oleh Daniel Johan. Pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok di Kabupaten Tabanan, Bali pada 16 hingga 17 November dengan diikuti 300 peserta turut diinisiasi oleh Imade Urip, serta pelatihan pengembangan usaha olahan ikan di Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah pada 29 hingga 30 November dengan diikuti 300 peserta diinisiasi oleh Bambang Purwanto.
Nah, itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.